Halo semuanya, perkenalkan nama aku Khalila Putri Aulia. Aku biasa dipanggil Khalilah, tapi di SMA aku dipanggil Ila. Aku berasal dari IPB University, angkatan 60, yaitu Tridata Bratasena. Halo Tridata Bratasena yang nonton video ini. Hari ini aku akan menjelaskan tentang soft skill yang dibutuhkan para mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang baik, serta alasan kenapa harus memiliki soft skill dan bagaimana cara mengembangkan soft skill tersebut. Soft skill yang diperlukan agar menjadi mahasiswa yang baik, yang pertama menurutku itu critical thinking. Pada zaman sekarang atau pada masa perkuliahan, banyak sekali masalah-masalah yang memerlukan untuk menyelesaikan dengan berpikir kritis gitu. Jadi banyak masalah yang memang harus dilatih untuk berpikir kritis gitu. Tentunya yang kedua ada communication, yaitu komunikasi. Semua orang tahu pada zaman sekarang yang paling penting juga adalah komunikasi. Bagaimana kamu bisa berinteraksi dengan orang, bagaimana kamu bisa mendapatkan relasi yang luas, koneksi yang luas juga. Dan relasi dan koneksi menurutku pada zaman sekarang sangatlah penting gitu. Jadi communication juga merupakan soft skill yang sangat penting. Yang ketiga itu ada creativity. Kenapa sih kita harus menjadi orang yang kreatif? Gitu. Salah satu dosenku pernah bilang kalau kita itu harus menjadi orang yang kreatif, orang yang berbeda sendirilah, nggak monoton. Kenapa? Karena pada orang yang kreatif tuh memiliki ciri dan karakternya masing-masing gitu. Mereka kreatif dan mereka menonjolkan salah satu yang beda dari yang lain gitu. Jadi kita harus memiliki sifat kreatif tersebut agar kita bisa lebih baik ke depannya dan memiliki karakteristik yang beda dari yang lain. Terus yang keempat itu kita harus collaboration. Kenapa sih kita harus berkolaborasi? Karena kolaborasi ini menambah relasi dan koneksi yang luas, juga melatih komunikasi kita, serta juga kita melatih critical thinking dari kolaborasi gitu. Bersama teman, bersama kakak tingkat, bersama dosen, kita berkolaborasi dalam suatu project gitu. Nah, kolaborasi juga menghasilkan soft skill yang kelima, namanya teamwork. Dari kolaborasi kita belajar bagaimana kita bekerja secara kelompok, belajar kita secara individu gitu. Dan itu tuh soft skill yang dibutuhkan pada dunia pekerjaan juga pada zaman sekarang. Jadi teamwork dan kolaborasi juga sangatlah penting pada dunia perkuliahan. Selanjutnya ada time management. Kenapa sih kita harus punya soft skill time management gitu? Kenapa enggak gitu? Karena time management fungsinya untuk mengefisiensikan kegiatanmu dalam sehari-hari. Misalnya dalam satu hari kamu scroll TikTok terus, itu kan gak ada manfaatnya gitu. Scroll media sosial terus, emang apa manfaatnya? Menghujat sana sini malah jadi hate speech gitu. Jadi time management tuh ngebuat kamu menjadikan diri kamu lebih efisien dalam satu hari tersebut gitu. Jadi harinya tidak terbuang-buang begitu saja. Selanjutnya soft skill yang harus kamu miliki itu adalah leadership. Dari collaboration, terus dari teamwork, kamu bisa juga nih memimpin suatu organisasi atau suatu komunitas, himpunan gitu. Jadi leadership ini kalau kata dosenku adalah kepemimpinan. Jadi kalau misalkan orang yang udah berhasil memimpin suatu organisasi atau suatu himpunan, artinya dia sudah selesai pada masalah dirinya sendiri. Makanya dia bisa memimpin orang banyak gitu. Selanjutnya ada soft skill adaptability. Soft skill tersebut, kenapa harus mempunyai soft skill tersebut? Sejujurnya aku juga masih belajar tentang adaptability karena aku adalah dari Depok, bukan dari Bogor asli. Jadi aku harus mengadaptasikan diriku pada dunia yang baru, pada budaya yang baru, pada kebiasaan yang baru, pada bahasa yang baru gitu. Jadi adaptability akan membuat dirimu menjadi diri yang nyaman pada suatu perubahan. Jadi diri kamu akan terus mengikuti zaman karena sekarang kan teknologinya sudah canggih, sudah berkembang terus. Jadi kamu bisa menempatkan diri kamu pada zaman yang akan datang juga. Dan yang terakhir, soft skill yang terakhir yang harus dimiliki mahasiswa yaitu ada growth mindset. Kenapa kita harus mempunyai pola pikir yang berkembang? Karena pada zaman sekarang tadi teknologi terus berpacu berkembang, teknologi terus berpacu berkembang agar kita tuh menjadi pola pikir yang tidak monoton dan tidak stuck di situ-situ aja gitu. Kita bisa menempatkan diri kita pada zaman yang akan datang nantinya lagi gitu. Secara kan kita Gen Z ya.
Nah, selanjutnya aku akan memberi cara untuk mengembangkan soft skill. Yang pertama itu aku akan mencoba hal baru dan keluar dari zona nyamanku untuk terus berkembang, menemukan jati diriku. Dengan aku menemukan siapa diriku, dari sinilah aku akan mengasah kemampuan diriku sendiri, menyiapkan diri untuk siap jatuh bangun, agar aku bisa meningkatkan kualitas diriku melalui soft skill yang aku asah. Selanjutnya, kenapa sih aku harus punya soft skill? Nah, pada generasi sekarang ini, soft skill tentunya sangat penting banget buat diriku. Kenapa? Karena dalam generasi sekarang, kita harus menjadi orang yang kreatif. Salah seorang dosenku pernah berpesan, bahwa kata beliau, tantangan zaman ini adalah kita harus menjadi orang yang berbeda. Karena kalau kita jadi orang yang biasa-biasa saja, kita gampang kebawa arus dan nantinya kita nggak berkembang, malah justru stuck di situ aja. Jadi soft skill menurut aku sangat penting, karena soft skill bisa mengefektifkan kehidupan kita. Dengan efektif, hidup kita akan jauh lebih baik. Sekian, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.